3. Halo teman-teman, selamat datang kembali di program Bincang Pendidikan. Senang sekali ya hari ini kita bisa kembali berbagi informasi dan berdiskusi tentang dunia pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu tentang peran pendidikan sekolah dasar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bersama saya sudah hadir seorang narasumber yang memahami bidang pendidikan. Selamat datang, terima kasih sudah hadir di sini. Nah, baik, langsung terima kasih banyak. Saya juga senang sekali bisa ikut berbagi dan berdiskusi kepada Eka, khususnya terutama di pendidikan tingkat sekolah dasar. Sebelum lanjut nih, Agung, Ya, oke, gimana nih? kita lama gak ketemu nih, Gung. Gimana kabarnya nih, Gung? Saya pribadi ya, kabar saya baik-baik saja untuk saat ini ya. Dan juga ada beberapa kesibukan yang sempat saya kerjakan sebelumnya. Untuk Eka pribadi gimana nih kondisi atau kabarnya? Kabar saya nih aman sih, sehat. Aman ya, sebentar ya. Aman, sehat, Gung. Nah, sebelum gini nih juga nih, sekali lagi, Gung, untuk kedatangannya Agung nih sudah aku spesialkan nih di sini, karena di sini kita dikasih lah air di sini. Terima kasih banyak Eka ya sudah menyediakan berbagai sarana untuk pertemuan hari ini. Ya, baik Agung, langsung saja kita mulai ya. Oke. Nah, menurut Agung nih, mengapa pendidikan di tingkat sekolah dasar itu sangat penting bagi perkembangan anak? Nah, menurut saya Kak, pendidikan sekolah dasar sangat penting karena pada tahap inilah anak mulai belajar berbagai hal dalam menjadi dasar di kehidupan mereka. Sekolah dasar, anak belajar berbagai cara seperti menulis, berhitung, dan juga memahami berbagai pengetahuan dasar. Selain itu juga mereka belajar berbagaimana bersikap, berinteraksi dengan teman, dan menghargai orang lain. Jadi bisa dibilang sekolah dasar itu seperti pondasi ya untuk pendidikan anak. Ya, benar sekali Kak. Di sekolah dasar adalah pondasi yang seperti Kak katakan tadi. Kalau pondasinya kuat, maka pendidikan anak di tahap berikutnya juga akan lebih baik. Tapi kalau pondasinya kurang kuat, biasanya anak akan mengalami kesulitan ketika melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Itu sih menurut saya. Menarik sekali nih, Gung. Untuk gini ya, kalau Agung nih jangan sungkar, Gung. Kita udah temenan 2 tahun nih, 2 tahun teman-teman. Kalau mau haus nih, minum aja, santai aja. Ayo nih coba dulu. Makasih ya nih untuk minumannya. Wih, obrolan kita sangat menarik sekali ya, Gong ya. Untuk hari ini ya. Nah, gini ya, lanjut nih. Nah, selain pengetahuan dasar, apakah ada hal lain yang sebenarnya dipelajari untuk anak selama di sekolah dasar? Nah, tentu saja ada. Tentunya kayak di sekolah dasar, anak juga belajar tentang nilai-nilai kehidupan. Misalnya belajar disiplin, bekerja sama dengan teman, belajar jujur, dan belajar bertanggung jawab. Nilai-nilai seperti inilah sangat penting sebetulnya karena akan membentuk karakter anak di kedepannya. Berarti sekolah dasar tidak hanya fokus pada pembelajaran saja ya? Nah, betul sekali Kak. Di pendidikan tidak hanya tentang nilai teman-teman, nilai atau pembelajaran yang ada di buku. Pendidikan juga membentuk sikap seperti karakter dan cara berpikir seorang anak. Hal-hal ini sangat penting karena di kehidupan mereka di masa depan, seperti era ini khususnya, anak-anak lebih menyukai hal-hal yang cepat dan tidak cepat mudah dipahami. Kan itu menurut saya. Namun ya, dalam kenyataannya masih ada orang yang menganggap pendidikan bukan masalah utama dalam kemajuan suatu bangsa. Nah, menurut Agung nih, mengapa hal itu bisa terjadi? Menurut saya, salah satu alasan karena dampak pendidikan yang tidak terlalu terlihat. Banyak orang lebih fokus pada masalah yang dampaknya terlihat cepat, seperti ekonomi atau politik. Padahal pendidikan adalah investasi jangka panjang yang hasilnya baru terlihat beberapa tahun kemudian. Jadi sebenarnya nih, kualitas pendidikan hari ini akan mempengaruhi kondisi masyarakat di masa depan. Nah, betul sekali ya Kak.
Nah, anak-anak yang mendapatkan pendidikan yang baik, khususnya hari ini, akan menjadi generasi yang memimpin dan bekerja sama di masa depan. Nah, jadi kualitas pendidikan sangat penting menentukan nilai sumber daya manusia dalam suatu bangsa. Nah, kalau kita melihat dari kondisi pendidikan saat ini nih, Gong, kan? Menurut Anda nih, apa saja tantangan yang sering dihadapi di sekolah dasar? Nah, menurut saya ada beberapa tantangan, misalnya fasilitas belajar yang belum merata di setiap sekolahnya. Ada juga sekolah yang memiliki fasilitas lengkap, tetapi ada juga yang masih terbatas. Nah, di beberapa tempat khususnya. Selain itu, metode pembelajaran juga perlu terus diperbarui agar siswa tidak merasa bosan saat belajar. Berarti guru memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran ya. Nah, betul sekali Kak. Nah, sangat penting, terutama guru adalah orang yang setiap hari berinteraksi langsung dengan siswa. Guru tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga membimbing dan memberi contoh yang baik kepada siswanya. Nah, menurut Agung nih lagi nih, seperti apa guru yang bisa membuat siswa lebih semangat belajar? Guru yang baik biasanya mampu mengajar dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Misalnya menggunakan permainan edukatif, diskusi kelompok, atau media pembelajaran yang kreatif. Nah, dengan cara seperti itu, menurut saya siswa akan lebih aktif dan tidak cepat bosan. Mungkin itu sih menurut saya, Kak. Lanjut ya teman-teman. Lanjut ya. Makin menarik aja nih. Nah, Agung nih, selain guru dan fasilitas sekolah, Ya, betul. apakah lingkungan keluarga juga berpengaruh terhadap pendidikan anak? Tentu saja ya Kak, sangat berpengaruh ya, khususnya menurut saya. Keluarga adalah lingkungan pertama bagi anak. Jika orang tua memberikan dukungan dan perhatian terhadap pendidikan anak, biasanya anak akan lebih termotivasi untuk dalam hal belajar. Itu sih menurut saya. Ya, Bung. Contohnya seperti apa dukungan dari orang tua itu, Bung? Nah, misalnya dengan cara menemani anak belajar di rumah, itu juga salah satu cara untuk memberikan semangat ketika anak mengalami kesulitan, dan juga memberikan contoh kebiasaan yang baik seperti membaca buku dan yang lainnya. Hal-hal sederhana seperti itu sebenarnya sangat membantu perkembangan seorang anak ya. Berarti pendidikan anak sebenarnya merupakan tanggung jawab bersama ya, bukan hanya dari sekolah gitu. Ya, benar sekali ya menurut saya ya. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab di sekolah, pendidikan juga melibatkan keluarga dan lingkungan masyarakat. Jika semua pihak bekerja sama, hasilnya tentu akan lebih baik. Nah, Seperti itu. kalau pendidikan dasar berjalan dengan baik, dampaknya seperti apa bagi masa depan anak? Gini ya, anak akan menjadi lebih memiliki pengetahuan dasar yang kuat, seperti kemampuan berpikir yang lebih baik juga, serta sikap dan karakter seorang anak yang positif. Hal ini akan membantu mereka ketika melanjutkan pendidikan dan juga ketika menghadapi kehidupan di masa depan. Nah, jadi pada akhirnya pendidikan dasar juga berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia di suatu negara ya. Menurut saya betul sekali ya Kak, yang seperti yang katakan tadi, jika pendidikan dasar berjalan dengan baik, maka akan lahir generasi yang cerdas, memiliki keterampilan dan memiliki karakter yang baik. Samping itu juga generasi seperti inilah yang akan membawa kemajuan bagi bangsa. Baik Agung, ya pembahasan hari ini kita sangat menarik dan membuka wawasan kita tentang pentingnya pendidikan di sekolah dasar. Nah, saya juga berharap dalam diskusi ini bisa membuat kita semua semakin menyadari bahwa pendidikan dasar memiliki peran yang sangat besar dalam masa depan anak dan juga masa depan bangsa. Baik Agung, terima kasih atas waktu dan penjelasannya sudah diberikan hari ini, Gung. Siap. Oke. Ya. Terima kasih juga kembali kepada Eka khususnya. Saya juga sangat senang bisa berbagi dalam diskusi dan juga dalam podcast ini. Baik teman-teman, itulah bincang pendidikan pada hari ini ya. Semoga diskusi ini bermanfaat bagi kita
bisa menambah pemahaman kita tentang pentingnya pendidikan sekolah dasar. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa kembali ya. Oke. Bye. Beuh.